Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas yang namanya GLB, gerak lurus beraturan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Simak videonya berikut ini. Jika sebuah benda bergerak pada bidang datar dan pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara tetap, maka benda tersebut dikatakan melakukan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan ada dua jenis, yaitu yang pertama, gerak lurus berubah beraturan dipercepat yang memiliki nilai plus, dan dua, gerak lurus berubah beraturan diperlambat memiliki nilai negatif. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, lintasannya itu berupa garis lurus atau juga lintasan yang masih dianggap lurus. Yang kedua, kecepatan pada benda itu berubah beraturan, naik atau turun. Yang ketiga, benda itu mengalami percepatan tetap atau konstan. Nah, untuk persamaannya yaitu ada tiga macam. Yang pertama, V2 sama dengan V0 plus AT. Kalau misalkan mencari A, berarti A sama dengan V2 min V1 per T. Yang kedua, S atau mencari jarak itu V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga, V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2AS, atau juga V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2A. Nah, untuk V1 itu adalah kecepatan mula-mula dan V2 adalah kecepatan akhirnya. A itu adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau S itu adalah jarak dan tentu satuannya adalah meter, dan T adalah waktu, satuannya sekon atau detik. Nah, grafiknya ada tiga. Yang pertama, antara percepatan dengan waktu itu horizontal, sedangkan kalau grafik kecepatan terhadap waktu itu miring ya, sedangkan kalau jarak terhadap T bisa dilihat di gambar yang ketiga. Oke, untuk contoh soalnya, mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 54 km per jam, kemudian direm dan berhenti dalam waktu 5 sekon. Berapa perlambatan dan jarak yang ditempuh? Oke, yang diketahui pertama V1 nya itu ada 54 km per jam, kemudian waktunya ada 5 sekon atau T nya 5S. Yang ditanya adalah perlambatan. Kalau perlambatan berarti jelas diketahui, situ percepatannya adalah negatif atau A nya negatif, dan jarak tempuhnya atau S nya. Nah, di sini V2 itu kenapa 0? Kalian lihat lagi, direm dan berhenti. Kalau berhenti berarti si mobil sudah tidak ada kecepatan ya. Berarti kalau tidak ada kecepatan, yaitu kecepatannya sama dengan 0. Jelas? Lanjut ke yang V1 nya, di sini dilihat 54 km per jam, itu kita ubah lagi jadi meter per sekon. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan kenapa dikali 1000 dan kenapa dibagi 3600. Silahkan dilihat dulu ya. Jadi ketemu di situ V1 nya adalah 15 meter per sekon. Kemudian yang pertama kita cari adalah perlambatannya atau A nya. Di sini A itu sama dengan V2 min V1 per T. V2 nya 0, V1 nya adalah 15 dibagi dengan 5, jadi min 15 dibagi 5, ketemunya min 3 meter per sekon kuadrat. Bener ya, karena perlambatan berarti A nya negatif 3. Oke, selanjutnya jarak tempuhnya berapa? Jarak tempuh itu kan ada dua cara ya pengerjaan. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu. E sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Jadi V0 nya atau V1 nya itu adalah 15 meter per sekon dikali dengan waktunya adalah 5 ditambah dengan setengah dikali min 3. Min 3 itu A nya dikali 5 kuadrat, jadi ketemu 75,37,5 dikurangi 37,5, jadi ketemu itu 37,5. Sedangkan untuk cara yang kedua yaitu V kuadrat pangkat V2
pangkat 2 dikurangi dengan V1 pangkat 2 dibagi dengan 2A. Ketemunya juga sama-sama 37,5 meter. Jadi mau menggunakan rumus yang S sama dengan V1 dikali T plus setengah AT kuadrat, atau S sama dengan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat per 2A, juga sama-sama hasilnya sama. Silahkan kalian mau pilih yang mana. Oke. Selanjutnya, sepeda motor mula-mula bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, kemudian digas sehingga kecepatannya menjadi 30 meter per sekon selama 5 sekon. Berapa percepatan dan jarak yang ditempuh motor tersebut? Oke, yang diketahui di sini V1-nya 10, V2-nya 30, dan T-nya 5. Yang ditanyakan adalah percepatan dan juga jarak atau S. Yang pertama itu V2 min V1 per T. Jadi 30 dikurangi 10 dibagi 5, hasilnya 20 per 5 atau juga 4 meter per sekon kuadrat. Percepatannya sudah diketahui, sekarang kita ke jaraknya. S itu sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2A. Jadi ketemu 30 kuadrat dikurangi 10 kuadrat per 2 dikali A-nya itu 4. Jadi 900 dikurangi 100 dibagi 2 dikali 4. Jadi 800 dibagi 8 ketemu 100 meter. Atau mau pakai cara yang kedua, yaitu V1 dikali T ditambah setengah T kuadrat. 10 dikali 5 ditambah setengah dikali 4 dikali 5 kuadrat. Oke, jadi ketemu sama-sama 100 ya. Terserah kalian mau pakai cara yang S sama dengan V2 kuadrat min V1 kuadrat per 2A, atau S sama dengan V1 dikali T plus setengah AT kuadrat. Oke, selanjutnya gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas ini merupakan gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu V1 serta jarak percepatan itu saat kembali turun. Rumus gerak vertikal ke atas ini ialah sebagai berikut. V2 sama dengan V1 min GT, atau V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat min 2GH, atau H sama dengan V1 dikali T min setengah GT kuadrat. Sebenarnya rumusnya sama dengan rumus yang GLBB, cuma A-nya kita ganti dengan G. G itu adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi kalau di soal itu tidak ada, kalian bisa menggunakan yang 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, kenapa di sini minus? Karena kan gerak vertikalnya itu kan ke atas ya. Kalau ke atas itu berarti melawan yang namanya arah gravitasi bumi. Kalau melawan arah gravitasi bumi, berarti simbol di situ tandanya adalah negatif karena gravitasi itu arahnya ke bawah gitu ya. Di titik tertinggi benda, kecepatan benda itu ialah 0. Dengan berdasarkan keterangan itu, maka persamaan gerak vertikal ke atas yang berlaku pada titik tertinggi tersebut ialah sebagai berikut. Waktu naik itu sama dengan V1 per G, sedangkan waktu turunnya 2 kali V1 per G. Ketinggian maksimalnya itu bisa V1 kuadrat dibagi dengan 2G. Contoh soalnya ada Andi melempar bola ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukanlah A. Waktu yang dicapai bola untuk mencapai ketinggian maksimum. B. Berapa ketinggian yang dicapai bola. Oke, yang diketahui di sini kecepatannya itu 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah waktu maksimum dan juga H-nya. Oke. Sekarang T max itu sama dengan V1 per G atau 10 dibagi 10. Jawabannya sama dengan waktunya itu 1 sekon. G-nya kenapa 10? Karena di soal di sini tidak diketahui gravitasi yang pastinya berapa ya. Jadi kita pakai 10. Bisa juga 9,8, tapi untuk lebih mempermudah ke perhitungan kita pakai yang 10. Sedangkan untuk ketinggiannya kita menggunakan V1 dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Jadi 10 dikali 1 dikurangi setengah kali 10 kali 1 kuadrat.
Hitungnya 10 kali 1 dulu itu 10, dikurangi setengah kali 10 itu 5, dikali dengan 1 kuadrat itu 1, jadi 10 dikurangi 5 hasilnya adalah 6. Oke, untuk gerak vertikal ke bawah itu rumusnya masih sama dengan gerak vertikal ke atas, yang membedakan hanyalah tanda positifnya di sini. Karena di sini gerak vertikalnya ke bawah, berarti itu sama dengan gerak gravitasi bumi ya. Jadi tandanya tetap positif. Kalau yang tadi ke atas karena melawan gravitasi jadi negatif gitu ya. Oke. Contoh soalnya. Ali melempar batu ke dalam sumur dengan kecepatan awal 5 meter per sekon dan menyentuh permukaan air setelah 2 detik. Hitunglah kedalaman sumur tersebut. Berarti yang diketahui kecepatan awalnya atau V1 nya itu 5 meter per sekon, waktunya itu ada 2 sekon atau 2 detik. Yang ditanyakan adalah H. Jadi H sama dengan V1 dikali T plus setengah GT kuadrat. Jadi 5 dikali dengan 2 ditambah setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Jadi 5 kali 2 itu 10, ditambah setengah kali 10 itu 5, dikali 2 kuadrat itu 4. Jadi 10 ditambah 20 hasilnya sama dengan 3. Untuk gerak jatuh bebas, ini merupakan gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian itu tanpa kecepatan awal. Jadi misalkan buah yang jatuh dari pohonnya itu kan nggak ada kecepatan awalnya ya, karena nggak dijatuhkan. Nah, untuk persamaan gerak jatuh bebas sendiri itu dapat dituliskan jadi V2 itu sama dengan G dikali T, atau V2 kuadrat itu sama dengan 2GH, atau persamaannya bisa diubah menjadi V2 sama dengan akar dari 2 dikali gravitasi dikali ketinggian. Sedangkan untuk H itu bisa dicari dengan setengah dikali G dikali T kuadrat. Sedangkan untuk waktunya itu bisa dicari dengan T kuadrat sama dengan 2H per G, atau T itu sama dengan akar dari 2H per G. Untuk contoh soalnya, buah kelapa dari puncak pohon kelapa setinggi 5 meter jatuh. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, berapa kecepatan buah kelapa pada saat tepat menyentuh tanah? Oke, di sini hanya itu sama dengan 5 meter. G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah V2-nya, kecepatan keduanya. Jadi kecepatan kedua itu sama dengan akar dari 2GH. Jadi 2 dikali 10 dikali 5. Jadi 2 kali 10 itu 20 dikali 5 akar 100. Jadi hasilnya V2-nya adalah 10 meter per sekon. Jelas ya? Oke, terima kasih telah menonton atau menyimak video GLBB kali ini. Semoga bisa membantu untuk menjelaskan materi GLBB ini ya. Apabila ada yang tanyakan silahkan komen di bawah. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.